Matematika bersama dengan kedua teman saya yaitu Alfiatus Sa'diyah dan Maulidatul Masrurah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan mengenai penggunaan alat sentrifuga untuk pemisahan serum dari darah. Ada poin-poin yang akan kami bahas. Yang pertama adalah dasar teori dan tujuan penelitian. Yang kedua, alat dan bahan dan cara penggunaan alat sentrifuga. Yang ketiga, prosedur kerja dan prosedur K3 yang harus diperhatikan. Dan yang keempat adalah hasil. Dasar teori dan tujuan penelitian. Pengertian sentrifugasi atau teknik sentrifugasi adalah teknik pemisahan campuran yang dilakukan dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Teknik ini paling sering digunakan ketika kita berhubungan dengan bidang biokimia, utamanya pada pemisahan makromolekul atau koloid dari cairan lain. Proses atau teknik sentrifugasi sendiri dilakukan dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan sentrifuga. Alat sentrifuga merupakan alat pemisah yang digunakan untuk memisahkan campuran pada cair atau cair-cair yang tidak saling larut akibat gaya sentrifugal dengan cara diputar dengan kecepatan tinggi. Berikut merupakan contoh dari alat sentrifuga yang kami maksud. Dasar kerja dari alat sentrifuga ini sehingga bisa memisahkan komponen-komponen tersebut adalah saat komponen dimasukkan ke dalam mesin, mesin sentrifuga akan melakukan pemisahan dengan konsep komponen yang lebih padat dalam cairan ini akan bergerak menjauh dari sumbu sentrifuga dan membentuk endapan lain, dan kemudian akan menyisakan komponen atau cairan lain yang dapat diambil dengan dekantasi. Dengan penjelasan simpel, cairan tadi dituangkan ke tempat lain sehingga cairan yang lebih padat akan tinggal. Salah satu contoh aplikasi penggunaan alat sentrifuga ini adalah pada proses pemisahan serum dari darah. Serum darah perlu dipisahkan karena bisa lebih efektif digunakan dalam penelitian. Hal ini disebabkan karena serum darah memiliki zat antigen lebih banyak daripada plasma atau sel darah lainnya. Jika ingin melihat keberadaan dari serum darah ini, bisa dilakukan dengan cara membekukan semua agen yang ada di dalam darah. Kemudian, agen tersebut dilakukan pemutaran progresif atau juga bisa dilakukan dengan cara mengambil sampel darah dan bagian darah yang menggumpal diambil. Bagian yang tidak diambil itulah yang dinamakan sebagai serum darah. Serum darah yang ada di tubuh manusia biasanya digunakan untuk mendapatkan pengujian diagnostis, sedangkan serum darah pada hewan bisa digunakan sebagai vaksin, baik itu vaksin anti racun dan sebagai obat vaksinasi berbagai jenis penyakit. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara melakukan pemisahan serum dari darah dengan menggunakan alat sentrifug. Yang kedua yaitu alat dan bahan serta cara penggunaan alat sentrifug. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ada tabung reaksi, alat sentrifug, pipet tetes, dan rak tabung reaksi. Sedangkan untuk bahannya yaitu adalah darah. Cara penggunaan alat sentrifug. 1. Untuk mengoperasikan, colokkan alat pada stop kontak. 2. Siapkan sampel yang akan diputar dan letakkan pada tempatnya secara simetris dan seimbang. 3. Jika persiapan sampel telah selesai, nyalakan mesin. 4. Kemudian set timer pada waktu yang dikehendaki dengan memutar knob. Timer akan berhenti dengan sendirinya sesuai dengan capaian waktunya. 5. Pilih kecepatan dengan
agar ditandai dengan lampu operation yang menyala. 7. Tunggu hingga alat berhenti berputar, lalu keluarkan sampel. 8. Matikan alat dengan menekan tombol power. Yang ketiga yaitu prosedur kerja pemisahan serum dan prosedur ketiga yang harus diperhatikan. Selanjutnya yaitu prosedur kerja pemisahan serum. Pertama, dimasukkan 2 ml darah ke dalam tabung yang bersih dan kering atau tanpa koagulan. Kemudian, didiamkan selama 15 menit hingga darah membeku atau menggumpal. Yang kedua, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Ketiga, lapisan jernih berwarna kuning muda yang berada di bagian atas adalah serum. Segera ambil dan tetes dimasukkan pada tabung yang lain yang bersih dan kering. Prosedur ketiga yang harus diperhatikan. Pertama, jangan lupa menggunakan jas lab untuk melindungi tubuh dan pakaian dari percikan darah. Yang kedua, berhati-hatilah ketika menggunakan alat sentrifuga karena alat ini membutuhkan listrik dalam proses kerjanya. Yang ketiga, bersihkan dan rapikan kembali alat dan bahan seusai digunakan untuk mentikung. Dan yang keempat, jangan membuang limbah bekas mentikung dengan sembarangan agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Selanjutnya, yang keempat yaitu hasil. Selanjutnya yaitu hasil. Untuk mengekstrak serum dari keseluruhan darah, sampel darah yang diambil bisa dibekukan. Kemudian cairan tersebut akan dapat dipisahkan menggunakan stik aplikator khusus. Cara selanjutnya adalah dengan memisahkan serum dengan bagian yang menggumpal. Untuk pemisahan serum dari darah seperti cara di atas dapat digunakan Hanil Mikro 12 sentrifuga dengan kapasitas maksimal 2 ml dan maksimum kecepatan 13.000 rpm sesuai untuk pemisahan serum dari darah. Dilengkapi pula dengan timer yang dapat diatur 0-15 menit. Untuk pemisahan serum dengan kapasitas besar dapat digunakan Hanil komponen R12 sentrifuga yang bisa memuat blood bag atau kantong darah dari 250-500 ml. Dari penelitian yang dilakukan juga dapat disimpulkan bahwa lapisan jernih berwarna kuning muda yang berada di bagian atas adalah serum, sedangkan lapisan yang berwarna merah di bawahnya merupakan darah yang mengandung hidrogen. Serum cenderung tidak membeku karena serum darah ini tidak termasuk memiliki fungsi dalam membekukan darah. Hal ini membuat serum tidak menggumpal seperti plasma darah. Selain itu, zat yang ada di dalam serum darah mencakup elektrolit termasuk protein. Hal ini menyebabkan serum tidak bisa membeku karena protein tidak bisa menggumpalkan darah. Sekian dari